Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar pribadi dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Materi yang akan kami sajikan yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan komunikasi antar pribadi, yang kedua, gaya kepemimpinan, yang ketiga, kebutuhan manusia, dan yang terakhir, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Marlinda, NPM 1932122008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, setiap individu dalam suatu organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Salah satu jenis komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan dari komunikasi antar pribadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu di antaranya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, berbagi pengalaman. Dengan komunikasi antar pribadi juga memiliki fungsi atau tujuan untuk berbagi pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati dan motivasi. Tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Baik, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Coisi Mita Febrianti, NPM 1932122029. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gaya kepemimpinan. Berdasarkan asumsi teori X dan teori Y. Asumsi teori X, kebanyakan orang berpendapat bahwa pekerjaan adalah suatu yang tidak menyenangkan dan berusaha menghindari. Kebanyakan orang lebih suka diperhatikan dan seringkali harus dipaksa untuk melakukan pekerjaan mereka. Kebanyakan orang tidak ambisius, tidak ingin maju dan tidak menginginkan tanggung jawab. Kebanyakan orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok. Asumsi teori Y, kebanyakan orang berpendapat bahwa kerja adalah sesuatu yang alami seperti bermain. Kebanyakan orang merasa bahwa pengendalian diri sendiri amat diperlukan supaya pekerjaan dilakukan dengan baik. Kebanyakan orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk diterima lingkungan, mendapat pengakuan dan merasa berprestasi, seperti juga oleh kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman. Kebanyakan orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dalam organisasi. Kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan tepat diterapkan pada saat itu. Tetapi jika situasi dan kondisi telah berubah, gaya kepemimpinan yang diterapkan juga dapat berubah. Yang ketiga, kepemimpinan inti.
kepemimpinan inti merupakan Hilrigel dan Sulcum, seorang manajer yang dinamis memiliki 5 kemampuan yang dikenal sebagai keahlian kepemimpinan inti. 5 keahlian kepemimpinan inti tersebut yaitu pemberdayaan, intuisi, pemahaman diri, visi, dan nilai kesesuaian. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Triana Dewi Lamek, NPM 19321222025, akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Teori yang membahas tentang kebutuhan manusia ada dua, yaitu teori hierarki kebutuhan dan teori dua faktor. Teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan manusia memiliki 5 kebutuhan, antara lain kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan status, dan aktualisasi diri. Yang kedua adalah teori dua faktor. Teori ini terdiri dari faktor higien dan faktor motivator. Faktor higien antara lain kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, hubungan dengan rekan kerja, status, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi. Yang kedua, faktor motivator. Antara lain, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengakuan, prestasi, promosi, dan pertumbuhan pengembangan. Selanjutnya, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan secara aktif harus melalui pikiran, emosi, dan bahasa tubuh. Pertama, dengan pikiran, artinya dapat memilih kata-kata yang tepat sehingga mudah untuk memahami suatu informasi. Yang kedua, dengan emosi, artinya dapat mengungkapkan perasaan ketika berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, dengan bahasa tubuh, artinya dapat lebih meyakinkan dengan menggunakan bentuk tindakan tertentu. Kemudian, kebiasaan mendengarkan secara aktif akan menghasilkan beberapa hal positif, antara lain, yang pertama, pendengar yang baik akan disukai oleh banyak orang. Yang kedua, kinerja atau prestasi kerja meningkat ketika pesan diterima dan dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, umpan balik yang akurat dari bawahan akan berdampak positif pada prestasi kerja. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan terima kasih dan selamat malam. Om Santi Santi.